Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu metodologi studi Islam Dr. Ali Muhtarom MSI, kami akan menyampaikan materi mengenai aspek pendidikan dalam Islam. Saya Devi Horisa, ujung NIM 78. Saya Asri, ujung NIM 71. Dan saya Nur Aida dengan ujung NIM 75. Kami dari kelompok 6. Selamat menyaksikan. Oke guys, saya di sini ingin menjelaskan pengertian pendidikan. Jadi, pendidikan itu adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, kayak seperti kekuatan spiritual, intelektual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Nah, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dan juga ada ya teman-teman, beberapa ahli pendidikan barat yang mengartikan pendidikan. Contohnya seperti menurut Mortimer Zayade mengartikan bahwa pendidikan itu proses di mana semua kemampuan manusia atau kayak bakat dan kemampuan yang diperolehnya yang dapat mempengaruhi kebiasaan disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana dan secara artistik untuk mencapai tujuan. Nah, itu menurut Mortimer Zayade. Dan juga ada menurut Herman Horne, yaitu bahwa pendidikan itu harus dipandang sebagai suatu proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik dan berinteraksi dengan alam sekitar dengan sesama manusia. Nah, jadi teman-teman, tadi kan saya menjelaskan pendidikan secara umum. Nah, jadi di sini ada juga pengertian pendidikan Islam. Nah, jadi ya teman-teman, pendidikan Islam itu adalah kayak suatu usaha memberikan pencerahan kepada manusia supaya manusia mengenali kepribadiannya sebagai orang muslim. Nah, selain itu juga pendidikan Islam berusaha memberikan pendidikan terhadap kerohaniaan dan juga kejasmaniaan sebagai hakikat Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Nah, pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Tomi Al-Saibani yang diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam hidup kepribadiannya atau hidup kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar. Nah, melalui proses kependidikan itu. Nah, jadi teman-teman itu pengertian pendidikan Islam. Sebelumnya saya mengartikan kan pendidikan menurut umum, dan sekarang saya menjelaskan tentang pendidikan Islam. Jadi teman, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang aspek pendidikan dalam Islam. Nah ya, di sini pertama itu ada aspek akidah. Nah, Muhaimin mendefinisikan kata akidah dalam bukunya, yaitu Wacana Pengembangan Pendidikan Islam yang diterbitkan pada tahun 2004 di halaman 305 sampai 306. Nah, kata akidah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ma'uqida alaihi wa al-dhamir, yakni sesuatu yang ditetapkan atau yang diyakini oleh hati perasaan, yaitu hati nurani, dan berarti mata dayana bihi al-insan wa itaqadahu,
yakni sesuatu yang dipegangi dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Nah, jadi ya kan, dengan demikian cara etimologis, akidah itu berarti kepercayaan atau keyakinan yang benar-benar menetap dan melekat di hati manusia. Nah, jadi pendidikan Islam itu menekankan, menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar utama pembentukan kepribadian muslim. Jadi akidah itu kepercayaan kita atau kayak keyakinan kita yang sudah menetap melekat di hati kita. Itu pendidikan Islam menekankan bahwa penguatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya guys. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Devi Khorisa. Jadi dalil dari aspek akidah ada di surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Yang berarti Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Ada juga dalil dari Al-Quran, yaitu di surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang berarti, katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Jadi Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, yang menciptakan seluruh dunia beserta isinya. Selanjutnya, aspek pendidikan dalam Islam itu yang kedua itu ada aspek akhlak. Dalam dunia pendidikan, aspek akhlak sering disebut aspek efektif. Kata akhlak itu dari bahasa Arab merupakan bentuk jamak yang dari kata khuluq yang berarti tabiat, budi pekerti atau kebiasaan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bila kita bicarakan tentang efektif, maka kita berbicara tentang sikap atau nilai-nilai moral. Aspek akhlak itu fokus pada pembentukan akhlak mulia, perilaku kita setiap hari supaya bagus, dipandang orang juga bagus, seperti itu. Seperti kejujuran, tanggung jawab, sabar, dan sikap saling menghormati. Akhlak menjadi indikator keberhasilan pendidikan Islam. Dalil dari aspek akhlak itu ada di hadis yang berbunyi Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya itu, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis Tirmizi nomor 1987 dinilai hasan. Baik teman-teman, aspek pendidikan dalam Islam yang ketiga itu ada aspek ibadah. Dalam dunia pendidikan, aspek ibadah sering disebut dengan psikomotorik. Berbicara psikomotorik itu segala amal jasmaniah yang konkret dan mudah diamati baik kuantitasnya maupun kualitasnya, karena sifatnya terbuka. Jadi itu psikomotorik itu kayak apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan oleh tubuh kita melalui otak.
Kayak misalnya kayak kita menggerakkan tangan seperti itu, kayak kita melakukan sholat seperti itu kan kita otak menyuruh kayak angkat tangan seperti itu teman-teman. Nah, aspek ibadah menanamkan pemahaman dan pengamalan ibadah seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah haji sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada umatnya atau hambanya itu kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Pendidikan ibadah tidak hanya bersifat teori tetapi juga praktik. Nah, itu apa yang Allah perintahkan kita praktikkan, kita lakukan seperti itu, teman-teman. Nah, dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Yang artinya itu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Seperti itu. Kita menjalankan tugas kita, apa yang Allah perintahkan. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Kita jalankan apa yang Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 tersebut. Banyak perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, memerintahkan untuk kita mengerjakannya, seperti itu. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Kemudian di sini ada aspek akliyah atau aspek intelektual. Dalam pendidikan Islam, aspek ini mendorong kepada penggunaan akal agar berpikir secara kritis, ilmiah, reflektif dalam memahami ciptaan Allah. Nah, jadi dalam hal ini, ilmu pengetahuan dianggap sebagai bagian dari ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Jadi, dalam dalil tersebut menunjukkan betapa pentingnya akal dalam Islam sebagai alat untuk berpikir, memahami ciptaan Allah, dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang kelima ada aspek sosial. Nah, dalam pendidikan Islam, aspek ini mengajarkan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama dalam masyarakat, serta menjaga keharmonisan sosial. Nah, dalam aspek ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, jadi teman-teman, aspek akal dan aspek sosial dalam pendidikan itu saling melengkapi. Nah, akal digunakan untuk memahami ilmu dan agama, sedangkan aspek sosial sendiri untuk mengarahkan agar ilmu tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang berlangsung secara kontinu dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi yang perlu diemban oleh pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat. Nah, sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian Muslim, maka pendidikan Islam ini
memerlukan asas atau dasar yang dapat dijadikan landasan kerja. Oleh karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan Islam itu sendiri adalah Al-Quran dan hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW. Itu tadi merupakan materi mengenai aspek pendidikan dalam Islam yang disampaikan oleh kelompok 6. Nah, kesimpulannya yaitu pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan dalam Islam ini menyeimbangkan antara aspek spiritual dan intelektual, serta menanamkan nilai-nilai tauhid, adab, dan tanggung jawab dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baik teman-teman, tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6, tentang aspek pendidikan dalam Islam. Semoga membantu dan bermanfaat untuk para pendengar. Saya Nur Aida dengan ujung NIM 75. Saya Asri dengan ujung NIM 71. Dan yang terakhir saya itu Devi Horisa dengan ujung NIM 78. Jangan lupa ya teman-teman, comment, Like and subscribe.